Slow living dan ekspektasi. Dua kata yang sepertinya tidak ada hubungannya. Ternyata setelah dipikir-pikir dan dijalani, dua hal itu saling bertaut satu sama lain. Sejujurnya aku juga baru aja mengalami, merasakan, dan akhirnya jadi belajar tentang hal ini. Seperti yang kita tahu, konsep slow living itu intinya membuat kita menikmati hidup dengan cara yang sangat sederhana dan mengikuti alur alam. Tapi ternyata menjadi sederhana tidaklah sesederhana itu. Karena aku sendiri juga masih terus belajar sampai saat ini, jadi beberapa kali masih menemui kendala yang akhirnya membuat aku berpikir apa solusinya dan harus belajar lebih mendalam lagi. Setelah sekitar 2 tahun aku menjalankan pola pikir dan gaya hidup slow living, ya meskipun belum benar-benar 100% pure penerapannya, tapi aku merasa sudah terjadi banyak banget perubahan di hidup aku. Mental dan fisik aku jadi sehat dan merasa bahagia setiap hari. Rasanya jadi mudah banget untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Hidup aku rasanya tenang dan hampir gak pernah lagi mengalami yang namanya overthinking. Hidup aku jadi balance banget. Kerjaan lancar, hobi lancar, relationship lancar, dan ibadah juga rasanya nyaman banget. Pokoknya aku benar-benar menikmati proses apapun di hidup aku. Mau sesibuk apapun dan seheboh apapun kegiatannya, rasanya pikiran tetap tenang dan nyaman-nyaman aja. Tapi anehnya beberapa bulan belakangan ini, aku merasa ada ketidaknyamanan yang kembali muncul di hidup aku. Aku jadi agak sulit lagi untuk menikmati hal-hal sederhana dalam hidup. Aku merasa seperti kehilangan kesederhanaan itu dan hal-hal kecil terasa lebih rumit. Setelah sering merenung sambil membedah isi pikiran aku sendiri, akhirnya aku menemukan penyebabnya. Ternyata, istilah kerennya, aku sedang terluka karena ekspektasiku sendiri. Semuanya berawal dari perasaan aman dan nyaman yang kurasakan dalam semua keadaan. Dalam hal relasi yang kujalani, dan dalam hal apapun yang aku kerjakan. Lalu aku mulai berani menaruh ekspektasi yang lebih tinggi. Ternyata, ekspektasiku berhasil terpenuhi begitu saja. Lalu, aku mencoba menaruh ekspektasi yang jauh lebih tinggi lagi. Tapi ternyata, ekspektasi itu tidak terpenuhi. Disitulah sumber datangnya rasa kecewa. Rasa kecewa itu pada akhirnya semakin berkembang disertai dengan munculnya pikiran-pikiran negatif seperti overthinking, rasa insecure, cemas, dan pada puncaknya perlahan lupa rasanya bersyukur. Awalnya aku merasa gak dihargai oleh orang-orang di sekitarku, ya hanya karena ekspektasiku ke mereka tidak terpenuhi. Tapi lama-lama aku merasa ada yang salah nih sama diri aku. Kayaknya bukan mereka yang gak menghargai aku, tapi aku yang gak menghargai diriku sendiri. Aku jadi lupa sama rules hidup aku untuk menikmati alur hidup dan menikmati apa yang ada sekarang. Aku terlalu banyak menuntut diri aku sendiri. Aku terlalu memaksakan diri untuk menjadi apa yang orang lain inginkan agar mereka mau memenuhi ekspektasiku. Lama-lama terasa semakin lelah dan aku mulai menyadari ini bukan salah siapa-siapa, melainkan salahku sendiri. Emang bener ya, berharap ke manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Maka dari itu, aku memutuskan untuk berhenti. Stop, sudah cukup sampai sini aja. Sekarang aku benar-benar sudah paham banget sih kenapa kita sering terluka dan sakit hati. Itu karena kita masih sering berharap ke selain Allah. Satu-satunya cara untuk menghilangkan perasaan-perasaan gak nyaman itu adalah dengan berhenti menaruh ekspektasi apapun kepada manusia dan berharap hanya ke Allah aja.
Terdengar gampang banget ya, padahal praktiknya itu susahnya bukan main. Ini adalah cara-cara sederhana yang aku lakukan untuk melepas berbagai ekspektasi dan mengembalikan ketenangan hidup. 1. Mengembalikan fokus ke diri sendiri. Setelah isi kepala ini rasanya penuh sesak dengan berbagai hal yang menyangkut orang lain, maka sekarang saatnya kita kembali memikirkan kebutuhan diri sendiri. Sekarang giliran kita memprioritaskan diri kita sendiri. Coba deh tanyakan ke diri sendiri. Hei, kamu apa kabar? Kamu baik-baik aja kan? Sediakan waktu khusus untuk diri kita sendiri dan kembali bercengkerama dengan diri sendiri. Isi waktu luang dengan mengerjakan hobi yang kita sukai dan kegiatan yang bermanfaat. Jadikan waktu luang kita lebih produktif daripada sibuk menghayal dengan ekspektasi-ekspektasi kita. Kenali kebutuhan diri, lalu penuhi. Jangan lupa untuk selalu membahagiakan diri sendiri. Kita nggak akan bisa membahagiakan orang lain kalau diri kita sendiri belum bahagia. Sumber bahagia itu datangnya dari Allah dan dari diri kita sendiri. Jadi nggak perlu berekspektasi dan mengandalkan orang lain untuk menciptakan bahagia. Cintai dan sayangi diri kita sendiri, jangan terlalu keras dan jahat ke diri sendiri. Ingat, orang yang paling berharga dan harus kita cintai di dunia ini adalah diri kita sendiri. 2. Menetralkan perasaan dan pikiran. Aku berusaha kembali ke pengaturan awal, yaitu menikmati hidup dengan slow living. Aku kembali menjalani hidup dengan santai, menikmati alur, dan gak terburu-buru hanya karena terjerat ekspektasi sendiri. Pelan-pelan, aku melepas satu persatu ekspektasi aku ke orang lain. Daripada membiarkan pikiran-pikiran buruk menggerogoti ketenangan jiwa, aku lebih memilih untuk menjalin komunikasi dan bercengkerama dengan Sang Maha Pencipta. Kalau batin udah merasa nggak nyaman, aku langsung ambil wudhu, lalu nongkrong di atas sajadah dan me time dengan cara ibadah. Ketika aku lagi me time, aku berusaha untuk melepas pikiran-pikiran duniawi. Aku berusaha menetralkan hati dan pikiran sembari sholat, baca Quran, dan zikir sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya bukan cuma secara kuantitas, tapi juga secara kualitas. Usahakan zikir kita bukan cuma sekedar di mulut, tapi juga meresap sampai ke hati. Aku puas-puasin berzikir sampai batin aku benar-benar netral dan merasa tenang. Ibaratnya gini nih, aku lepas hati aku, terus aku serahin hati aku ke Sang Maha Pencipta. Aku putus semua ikatan-ikatan perasaan atau kecenderungan ke manusia atau bahkan ke benda yang kiranya sia-sia dan cuma membuang-buang energi. Selanjutnya, terserah Allah mau bawa hatiku kemana. Mau dibawa kemanapun hati aku nantinya, kalau Allah yang mengatur, pasti itu yang terbaik. Cukup itu aja yang aku yakini, aku gak mau memikirkan apapun yang berada di luar kendaliku. Intinya pasrah dan berserah. Mau takdir yang kita inginkan ataupun takdir yang gak kita inginkan, harus tetap kita nikmati karena itu adalah takdir terbaik menurut Allah. Biasanya, di balik takdir yang tidak kita inginkan, akan ada hadiah dan kejutan indah yang Allah siapkan buat kita. Trust me, cara ini benar-benar manjur 100% untuk menenangkan hati dan melepaskan kita dari jeratan ekspektasi duniawi. Valid, no debat. Aku sudah buktikan sendiri. Bangkit dari sajadah, percaya deh, pikiran pasti sudah jauh lebih tenang, hati jadi netral, gak ada beban, dan siap kembali melanjutkan hidup dengan bahagia. 3. Menikmati masa kini. Menikmati masa kini atau menikmati masa sekarang berarti kita lebih menghargai hidup dan bersyukur atas apapun yang ditakdirkan untuk kita saat ini. Apapun yang sudah berlalu sudah bukan milik kita lagi, dan apapun yang ada di masa depan masih belum menjadi milik kita.
Maka dari itu, kita harus menghargai yang sedang ditakdirkan untuk kita atau yang sedang menjadi milik kita, yaitu masa kini. Yang sudah berlalu, ya sudah deh biarin. Cukup jadikan pelajaran. Ayo move on. Kalau bisa sih jangan cuma move on, tapi move up. Yang belum kejadian, ya nggak usah dipikirin. Semua hal yang terjadi di masa depan kan di luar kendali kita. Jadi mau kita overthinking sampai kurus kering juga percuma. Semua kembali ke Allah yang maha berkehendak dan maha kuasa. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, apapun yang menjadi takdirmu pasti akan mencari jalannya untuk menemukanmu. So, nikmati aja apapun yang sedang terjadi dan rileks aja. Tidak perlu berekspektasi apapun pada segala sesuatu yang belum ditakdirkan untuk kita. Dan syarat mutlaknya adalah jangan lupa untuk tetap berikhtiar dan selalu berusaha untuk jadi lebih baik setiap harinya. 4. Bersyukur. Bersyukur menurutku adalah suatu aktivitas yang praktiknya nggak semudah pengucapannya. Tapi aku punya cara nih yang bisa bikin aku mudah banget bersyukur. Jadi, ketika aku berada pada momen di mana hidupku nggak berjalan sesuai rencana, atau aku mengalami sesuatu yang nggak aku inginkan, aku selalu kembali flashback mengingat betapa sakitnya saat mendapat ujian kemarin-kemarin. Ketika sekarang aku mengalami sesuatu yang nggak nyaman, aku selalu berpikir, masih berat yang kemarin kok, masih sakit yang kemarin. Yang kemarin aja aku sanggup melalui, masa yang sekarang cuma gini aja nggak bisa? Aku selalu menantang diri aku dan itu yang membuat aku jadi lebih kuat dan lebih bersyukur karena keadaanku yang sekarang ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan ketika mendapat ujian berat kemarin. Selain itu, aku juga punya cara lain supaya mudah bersyukur di setiap keadaan. Jadi, aku selalu melihat orang-orang yang keadaannya nggak seberuntung aku. Disitulah aku merasa bersyukur dan menanamkan keyakinan bahwa Allah Maha Penyayang dan memang Allah sesayang itulah sama aku. Untuk merayakan rasa syukur, sebaiknya kita berbagi dengan sesama, terutama dengan saudara-saudara kita yang keadaannya nggak seberuntung kita. Berbagi itu nggak perlu terlihat mahal atau yang gimana-gimana. Sederhana saja, yang penting ikhlas, bisa bahagia bareng-bareng, dan gak perlu ditunjukin ke orang lain. Dijamin deh, nikmat kita akan bertambah berkali-kali lipat. Jadi, dengan banyak-banyak bersyukur, kebiasaanku berekspektasi dan selalu menuntut lebih-lebih itu pun jadi berkurang dan lama-lama hilang. Cukup mensyukuri apa yang sedang berjalan. 5. Tetap berbuat baik terhadap sesama. Kalian pernah mengalami gak sih? Ketika ekspektasi kalian ke orang lain gak terpenuhi, kalian jadi sebel atau bahkan benci ke orang itu. Coba deh pelan-pelan kita hilangkan perasaan itu. Orang lain itu gak punya kewajiban untuk memenuhi ekspektasi kita. Ekspektasi kita cukup ke Allah aja. Selanjutnya biar Allah yang mengatur semuanya. Entah nanti Allah yang menggerakkan hati orang itu untuk memenuhi ekspektasi kita, atau entah gimana, pokoknya itu adalah urusan Allah. Allah Maha Mengetahui, Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Kalau itu baik buat kita, Allah pasti akan penuhi kok ekspektasi kita. Nah, kalau itu buruk buat kita, ya Allah gak akan penuhi. Jadi coba mulai sekarang kita berusaha berbuat baik ke semua orang tanpa berpikir apakah orang itu akan membalas kebaikan kita atau enggak. Apakah orang itu menyakiti kita atau enggak. Mari coba kita hilangkan berbagai ekspektasi kita ke orang lain. Enggak perlu berharap kebaikan kita dibalas sama manusia. Karena tanpa kita minta pun Allah pasti akan memberi balasan untuk kita, entah lewat orang yang kita harapkan atau lewat orang lainnya. Satu hal yang wajib banget kita ingat yaitu apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Kalau kita menanam kebaikan, suatu saat kita juga akan menuai kebaikan. Sebaliknya, kalau kita menanam keburukan, suatu saat kita juga pasti akan menuai keburukan.
Melakukan keburukan dan kebaikan itu sama-sama mengeluarkan energi dan waktu. Nah, berhubung sama-sama keluar energi dan waktu, bukankah lebih baik kita keluarkan energi dan waktu kita untuk berbuat kebaikan? Buat apa sih capek-capek niat banget menebar keburukan dan jahat ke orang lain? Sudah energi dan pikiran terkuras, dapat dosa, dibenci banyak orang, dapat musuh, hati jadi nggak tenang, dan lama-lama malah bisa jadi penyakit. Beda kalau kita berniat menebar kebaikan tanpa pandang bulu. Capek yang kita rasakan akan berbuah manis ketika kita melakukan kebaikan. Hati jadi lebih tenang karena tanpa berekspektasi gimana-gimana, Allah pasti akan menggantikan kebaikan dengan hadiah yang berkali-kali lipat baiknya. Bahkan lebih dari apa yang kita ekspektasikan sebelumnya. Intinya, apapun yang sedang terjadi pada kita saat ini adalah ketetapan yang paling baik dari Allah. Semua sudah berjalan di alur yang tepat. Maka kita nikmati saja alur hidup kita dengan santai, pelan-pelan saja, gak usah terburu-buru, dan gak usah berekspektasi macam-macam. Kalaupun kita mau berekspektasi, maka cukup berekspektasilah yang baik-baik ke Allah aja. Kita usahakan untuk minimalisasi ekspektasi kita ke manusia. Untuk menghilangkan berbagai ekspektasi yang bikin kita capek sendiri, hati dan pikiran juga jadi nggak tenang, yuk kita sama-sama belajar menjalani slow living. Supaya kita bisa lebih merasakan bahagia dengan cara yang lebih sederhana.